Selamat malam Bapak, terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya. Saya Marianus Badan Mulyadi, mahasiswa program studi Sosiologi semester 7 kelas A. Kali ini dalam mata kuliah Sosiologi Terapan yang akan membahas buku ke-16 mengenai pembagian ruang maya berdasarkan kesetaraan, agensi, dan kebijakan di masyarakat informasi. Di dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana bagian pertama dari buku tersebut yang menantang banyak anggapan yang dimukakan oleh dunia maya berdasarkan lembaga yang lebih besar, sehingga mendorong lebih banyak kesetaraan dan memastikan lebih banyak otonomi untuk individu. Yang kedua terdiri dari kontribusi masing-masing analitis berdasarkan dampak teknologi informasi dan komunikasi pada sosial dan konteks ekonomi. Dan bagi ketiga terdiri dari kontribusi yang lebih fokus langsung pada kebijakan teknologi. Di bagian 1 dibuka dengan serangan terukur dari Trevor Haywood atas optimis dari masyarakat informasi yang menyarankan bahwa manfaatik akan menetes dari informasi yang diuntungkan ke dirugikan banyak dengan cara teknologi sebelumnya seperti mobil, TV, peralatan listrik, dan peralatan rumah tangga. Pasar bebas seperti itu berdasarkan perspektif melihat akses ke luas jaringan yang terhubung dengan komputer sebagai cara menyebarkan informasi dan pengetahuan ke lebih banyak warga, dan dengan demikian pengaruh politik dan ekonomi secara luas. Sehingga hal ini Haywood berpendapat bagaimanapun bahwa akses ke jaringan ini akan mulai diletakkan di atas pola lama geografis ekonomis yang sama tidak dimelanjutkan dalam mengeksplorasi pandangan bahwa jaringan sebagai pasar ide-ide akan berpindah dari metafora ke kenyataan, di mana pola-pola mapan berdasarkan kerugian konsumen dan kerugian majemuk dari kelompok rendah akan direplikasi dalam bentuk digital. Kelompok seperti itu bisa menjadi korban dari kelompok yang kuat berdasarkan hal yang berkembang dari keegoisan teknologi untuk stabilitas ekonomi, sehingga kecenderungan untuk jalan tengah untuk mengadopsi sikap politik yang lebih reaksionis dan terus terlihat berdasarkan sumber informasi publik dalam informasi rantai pengetahuan. Meskipun teknologi memang menetes ke bawah, khususnya mereka yang mampu menyerbuki bentuk-bentuk baru dalam mengakses internet, sehingga hal ini dapat merevolusi cara kerja mayoritas warga maupun dalam memahami dan kemudian mempengaruhi ragam politik berdasarkan pilihan sosial atau budaya yang tersedia bagi mereka. Hubungan antara kemampuan orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan kesejahteraan materi dieksplorasi oleh Mike yang dianalisis oleh Holdridge yang sangat baik tentang distribusi informasi dunia berdasarkan penggunaan teknologi, sehingga bentuk perdagangan ekonomi dan pembangunan masa depan di seluruh dunia dipetakan dengan pertimbangan tingkat internet berdasarkan akses di berbagai wilayah. Misalnya di Afrika menyediakan kebaikan ilustrasi penyebaran konektivitas yang merata di negara berkembang dan di dunia yang kurang berkembang. Dalam hal ini juga Alessandro Aguri dan Stephen Graham lebih jauh mempertimbangkan efeknya berdasarkan difusi terpisah dari teknologi melalui fokus pada dugaan matinya ruang publik yang ada di perkotaan. Sudah lama diperbakan, namun dalam hal krisis ini berdasarkan hal privatisasi yang mengkomodifikasikan kecenderungan dan meningkatkan ketakutan akan kejahatan di postmodern kota. Hal ini juga mempunyai kaitan dalam mengeksplorasi krisis, terutama dalam masalah sosial yang sulit diberantas dalam ranah publik saat ini, yang sangat merugikan dalam kebijakan yang telah dibuat. Di bagian kedua disediakan oleh Alison Adam dan Ellen Green yang mencoba mempertemukan argumen tentang relasi gender di
di tempat kerja dan dunia maya. Hal ini berdasarkan niat dalam menjelajahi cara di mana lembaga dibangun dalam kaitannya dengan partikular lokasi di mana TIK digunakan. Seringkali bagi wanita lokasi materi TIK dalam suatu kerja mungkin memiliki konsekuensi yang signifikan untuk akses ke fitur-fitur dunia maya yang mungkin membebaskan. Adam dan Green juga mempertanyakan beberapa asumsi cyberfeminisme, terutama dalam bentuknya yang lebih apolitis, sehingga perkembangan latar belakang global untuk jaringan komputer dikombinasikan dengan ledakan umum dalam jumlah penggunanya dan telah membawa perubahan yang tak terhindarkan dalam penggunaan sistem komputer. Daftar teratas adalah peluang baru untuk perilaku tidak etis dan perilaku semacam itu. Keduanya sengaja dan tidak disengaja telah meningkatkan secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Duncan Lavord, banyak dari contoh publikasi materi seksualitas grafis serta politik ekstrem dari pandangan rasis, sehingga pengguna dan sistem jaringan global mungkin dimengerti dan diagapi oleh pembuat undang-undang dalam membentukkan dan pembatasan dan kendali hukum. Tapi standar yang digunakan melalui jaringan dinilai seringkali parokial dan buruk ditentukan, sehingga sementara solusi yang disarankan mungkin secara teknis tidak bisa dijalankan. Lamford dengan menggunakan contoh nyata untuk menggambarkan teori etika secara langsung mempertimbangkan masalah perilaku etis dan perilaku saat ini berkaitan dengan sistem jaringan global dan menjanjikan beberapa kemungkinan pedoman. Dan Joe Raffes sangat kritis terhadap akun visioner dunia maya utopia dan menegaskan bahwa internet harus dipandang tidak lebih dari baru media komunikasi yang melengkapi teknologi lama dengan potensi baru yang membutuhkan pemeriksaan dan regulasi di dalamnya, sehingga kepentingan umum dapat berpotensi menjadi realitas virtual tanpa adanya realitas etika dan nilai memiliki sisi yang positif berdasarkan pengalaman nyata yang menjadi agenda dalam suatu penghematan dan tenaga kemajuan berdasarkan kebenaran nyata, kebenaran realitas. Dan hal ini juga dikhususkan pada bagian terakhir, terutama dalam tema kebijakan dan perkembangan masyarakat informasi yang disebut dimulai dengan analisis Nick Moore tentang kebijakan yang dibuat oleh negara-negara sekitar dunia untuk membentuk perkembangan masyarakat informasi, sedangkan tujuan kebijakan ini sangat mirip sehingga dimungkinkan untuk diidentifikasi berdasarkan faktor motivasi secara khusus. Mau percaya dua hal itu sangat berbeda dapat dikarakterisasi. Satu didasarkan pada filosofi ekonomi liberal dan menekankan pentingnya solusi yang dipimpin pasar mengeksploitasi modal swasta, dan pendekatan ini telah diadopsi oleh negara-negara G7, Uni Eropa, dan berorientasi pada ekonomi barat seperti Australia. Model alternatif dapat dipertimbangkan dan digambarkan sebagai dirigites yang didasarkan pada derajat yang jauh lebih besar dan akibatnya lebih menekankan pada peran sebagai peserta dalam fasilitator. Pendekatan ini berdasarkan karakteristik ekonomi di Asia Timur, meskipun masih terlalu dini untuk mengidentifikasi dampak kebijakannya, sebenarnya masih terlalu mungkin untuk membedakan perbedaan tingkat perubahan sosial dan perubahan ekonomi berdasarkan derajat stabilitas dan kohesi sosial dan apa yang menjadi sebagai ekologi budaya masyarakat informasi. Moore menyatakan bahwa pelajaran yang luas ada tampaknya berurusan dengan fenomena sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang luas, sehingga mekanisme kebijakan neoliberal dengan penekanan pada ekonomi sempit, solusi tidak memadai, dan pendekatan holistik yang dicirikan oleh modernistik sepertinya lebih cocok. Dan pendekatan kebijakan Uni Eropa sangat mendorong perkembangan warga negara yang terinformasi, dibahas oleh Jane Steele, yang hanya dengan mendapatkan informasi yang baik mungkin warga negara menggunakan hak-hak mereka serta dalam memenuhi tanggung jawab mereka dan memainkan peran penuh mereka dalam demokrasi proses, serta pendekatan masalah kewarganegaraan dan negara yang diperlukan untuk mendukungnya
secara tradisional dan sangat nasional. Tetapi perkembangan terkini di banyak negara Uni Eropa berarti bahwa ada banyak pengalaman untuk dibagikan di antara mereka berdasarkan kebijakan yang efektif dalam penyediaan informasi. Selain itu, proses integrasi Eropa menciptakan kebutuhan informasi di tingkat Eropa, dan itu menekankan Uni Eropa pada peran informasi dan membutuhkan kehidupan warganya. Sekian dari saya, terima kasih.